Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat pastinya. Pada kesempatan ini, Bu Deni akan memberikan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup ilmu pengetahuan alam fase E kelas 10. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, memerlukan makanan atau minuman, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Sistem pernafasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem pernafasan pada hewan yaitu paru-paru, kulit, insang, dan trakea. Bernafas. Sistem pernafasan pada tumbuhan yaitu stomata, lentisel, dan rambut akar. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari penyakit. Dikelompokkan menjadi nutrisi makronutrien, contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikronutrien, contohnya vitamin dan mineral. Bergerak dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak aktif adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contoh, gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan. Gerak pasif adalah gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya pada tumbuhan. Gerak tumbuhan, ya, contohnya gerak endonom, gerak higroscopis, gerak esionom, yaitu contohnya gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Peka terhadap rangsangan merupakan kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Contoh, tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya ketika disentuh. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan diukur secara kualitatif. Berkembang biak dilakukan melalui proses berkembang biak atau bereproduksi. Cara perkembangbiakan hewan yaitu beranak vivipar, contohnya adalah kerbau, kucing, hewan berdaun telinga. Bertelur atau ovipar, contohnya hewan jenis unggas, reptil, ikan, dan serangga. Bertelur beranak ovovivipar, contohnya ikan hiu, ikan pari, kuda laut. Sedangkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu secara kawin generatif, proses penyerbukan pada serbuk sari, dan putik bunga. Tak kawin atau vegetatif yaitu tidak melalui proses pembuahan. Mengeluarkan zat sisa, setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Beradaptasi merupakan kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Adaptasi morfologi, contohnya tumbuhan daun memiliki daun lebih besar. Adaptasi fisiologi, contohnya manusia mengeluarkan keringat. Adaptasi tingkah laku, contohnya kadal akan berjemur ketika udara panas. Yuk, mari berlatih. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melanjutkan keturunan. Proses ini disebut reproduksi. Yeay, betul. Kemampuan hewan dan manusia untuk bergerak bebas adalah salah satu contoh ciri gerak. Yeay, betul. Sekarang silakan kerjakan kuis-kuis yang ada di aplikasi ini. Silakan anak-anak, semangat. Makhluk hidup selalu mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan ini disebut pertumbuhan. Kemampuan tumbuhan untuk mengikuti arah cahaya matahari disebut gerak tropisme. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dan semangat terus untuk belajar.